Ah, boro-boro 20 juta ya. Nomor porsi untuk saya berangkat. Padahal uang saya tuh belum banyak gitu. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Tidak pernah ke Depag, saya tidak pernah ke kepolisian. Kayaknya saya nggak tahu apa-apa bener-bener. Itu yang namanya kesengsem ya, tergila-gila itu memang udah sampai kalau sholat itu udah berasa di depan Ka'bah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih. Dadah. Allah. Allah. هو الحب يا الله في داخلي يسري. Akhirnya dengan berbagai cara yang dilakukan oleh Pak Haji, entah apa cara beliau, belum lunas saya ikut manasik. مولاي صل وسلم دائما. Tapi lagi-lagi masih belum percaya diri karena belum lunas. Masya Allah masih banyak. Makin mendekati kami berikhtiar, saat itu ada saja jalan saya jual mobil orang tua juga ya, mobil bak bapak, yang saya bisa mengikuti semua prosesnya seperti orang lain dan nggak ada yang tahu yang orang mempersepsikan saya tuh orang sukses. Wah, sukses ya, masih muda udah bisa berangkat haji, masih muda udah banyak uang gitu. Saat itu usia saya 26 tahun dan banyak orang-orang kaya lain yang lebih sepuh itu belum berangkat. Itu lagi-lagi bukan nisab saya sebenarnya, tapi nasib saya, panggilan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita respon gitu. Kemudian dengan menanggung hutang saya bisa berangkat. Gimana saya ini Pak Haji? Udah berangkat aja. Masya Allah baiknya Pak Haji. Ya Allah, semoga Allah balas kebaikannya. Saya berangkat Bu, belum lunas, meninggalkan anak 2 dengan kondisi toko yang kosong. Saya alhamdulillah bisa berangkat dengan modal bekal untuk saya haji. Pada saat itu senilai 1,5 juta berdua. Buat berdua saya bawa uang 1,5 juta. Itu pun dari amplop yang masuk setelah kami walimatus shofar. Saat itu orang tua saya nanya, punya bekal gitu, punya bekal berapa? Adalah gitu. Dan orang tua juga memang kondisinya lagi nggak terlalu bagus gitu. Saya tidak mau merepotkan mereka lagi. Saya udah pinjam mobil, saya udah menitipkan anak gitu. Masa saya harus bilang ke mereka saya nggak punya uang? Berangkatlah dengan uang 1,5 juta. Juga diantar banyak banget orang gitu. Orang mengagumi saya, banyak uang bisa berangkat. Tapi saya mengenes gitu, ini saya uang 1,5 juta, lalu meninggalkan anak juga. 2 anak saya saat itu usia 4 tahun ya, 4 tahun. Yang terbesar tuh 4, yang kecil 2 tahunan lah ya. Akhirnya berangkat dengan modal segitu, meninggalkan anak-anak, meninggalkan toko yang kosong. Hanya bisa bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya datang ya Allah, saya datang memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Saya datang ya Allah, walaupun saya dengan tertatih-tatih. Saya datang dengan ngesot mungkin ya, saat itu benar-benar seperti ngesot. Gak bawa benar-benar gak bawa kekuatan apa-apa gitu. Masih ongkos masih ngutang, kemudian bekal juga cuma 1,5 juta. Ya Allah, saya hadir, saya datang ya Allah. Aku tamu Engkau ya Allah. Sambutlah aku ya Allah.
aku datang ya Rob. Berat banget saat itu ya Allah. Saya hadir di sana sampai di asrama haji. Bayangkan teman-teman saya yang lain, ibu-ibu calon haji yang lain itu ngobrol itu kan, katanya anaknya khawatir tidak cukup, makanya uang beliau sendiri 25 juta ditransfer lagi sama anaknya 25 juta. Ya Allah, gedesnya saya tuh kebayang nggak sih? Aduh, saya 1,5 juta loh Bu. Allah, ya. Gemesnya itu dengar seupritnya itu bekal saya gitu. Lah saya ini ke luar negeri dengan durasi 40 hari, hidup nggak saya? Kayak apa ya nasib saya di sana gitu. Ya Allah, saya serahkan ya Rabbi nasib saya. Nggak ada gitu, kita nggak ada biasa transfer gitu, semua juga manual. HP juga masih HP nit yang mana kalau telepon itu bayarnya mahalnya luar biasa, kartunya juga harus diganti gitu. Jadi ya nyaris kita memang benar-benar kan menanggung hidup sendiri gitu, nggak bisa banyak minta tolong ke keluarga di rumah gitu. Allahu Akbar. Saat itu saya pasrahkan lagi nasib saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Engkau ya Allah. Itu teman-teman, kisah saya sudah panjang banget saya cerita. Lanjutannya gimana nasib saya di sana, gimana rasanya salat di Masjidil Haram, cukup nggak bekal saya segitu? Mudah-mudahan Allah ridha saya bercerita. Mohon doakan saya ya. Intinya saya sharing di sini bahwa perjalanan haji yang saya alami itu bukan semata-mata ada nisab ya. Jadi haji itu adalah harus ada nak katanya. Nah, yang pertama niat yang kuat. Kalau nggak ada niat, walaupun punya nisab, punya uang, ya udah pasti nggak berangkat tuh sampai seumur hidup juga, karena nggak ada niat. Ini niat aja dulu, niat sekuat-kuatnya pengen segera berangkat, pengen jadi tamu Allah, pengen ibadah di sana, niat setulus-tulusnya ingin jadi tamu Allah, ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, bukan ingin kemuliaan di hadapan manusia, ingin jadi ibu hajah, bapak haji, atau ingin untuk prestise gitu. Karena pada saat itu ya kebanyakan orang itu untuk pergi haji itu seolah-olah untuk melengkapi kesuksesan. Nah saat itu yang mengganggu saya juga, kayaknya haji itu kebanyakan melengkapi kesuksesan. Setelah punya rumah, setelah anaknya lulus kuliah, setelah nikahin anaknya, dan setelah semua selesai gitu di rumahnya, baru berpikir haji. Kenapa harus diakhirkan gitu? Itu kan sebenarnya kan rukun Islam ya. Setelah sholat, puasa, zakat, ya itu ya harus haji gitu, harus diutamakan. Niat ya, kuatkan niat, dan setelah niat kuat itu jangan tergoda dengan hal-hal lain. Pengen rumah, pengen mobil, pengen modal usaha, pengen apapun itu, nyahkan dulu kalau emang niat itu udah kuat. Toh nanti bisa jadi setelah dari haji semua akan terbeli, atau bisa jadi selama perjalanan itu juga bisa. 2, niat ya, kemudian nisab. Nah, itu jelas. Berusaha untuk nisab, bekerja, mencari rezeki. Jadi jangan menyerah untuk jadi orang yang miskin, orang yang lemah ekonomi. Berusahalah dengan ikhtiar apapun yang teman-teman bisa, dengan berdagang, bertani dan sebagainya. Niatkan, saya usaha ini semoga bisa menjadi wasilah adanya rezeki buat berangkat haji. Jadi setelah ada wasilah rezeki itu ya terserah Allah, mau dicukupkan berapa, mau dicukupkan dari mana, itu Allah yang nanti bekerja. Sama seperti saya dengan uang yang 4 juta saja yang punya saya real gitu. Pada awalnya, pada akhirnya kan
Allah mudahkan prosesnya, Allah hadirkan pertolongannya dari berbagai arah. Dengan segala kemudahannya dipertemukan orang baik, dipertemukan dengan jalan-jalan yang akhirnya membuka saya bisa berangkat. Nisob kan ya, jadi kalau sudah nisob masih belum berangkat itu kan ya tinggal nomor 3 berarti. Nomor 3 apa? Nasib. Nasib ini di tangan Allah. Ini memang benar-benar sesuatu yang prerogatif banget Allah. Kalau niat nisob Allah nggak ridho, ya mungkin nggak jadi berangkat, bisa sakit, bisa meninggal, bisa apa ya. Tapi kalau Allah ridho, ya, walaupun nisobnya belum, Allah berangkatkan. Banyak kok yang berangkat dengan gratis, yang berangkat dengan cara babak belur kayak saya juga ada. Ya itulah cara-cara Allah mengangkat, memberangkatkan hambanya, memanggil tamu-tamunya banyak. Tapi jangan lupa, nasib ini bisa diusahakan dengan doa-doa. Masih bisa. Allah maha lembut, Allah maha menyayangi, Allah maha sebenarnya Allah itu maha kangen gitu. Allah itu maha kangen dengan hambanya. Allah juga ingin kita di sana bersujud. Allah juga ingin kita dekat dengannya gitu. Jadi jangan ragu bahwa saya nggak terpilih, saya nggak dipanggil. Nggak, jangan ragu. Allah itu kangen loh. Allah itu pengen kita semua itu bisa merasakan bagaimana dekat dengannya gitu. Saya tuh benar-benar bisa merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Saat itu nikmatnya sholat di rumah aja udah nikmat banget gitu. Pada saat lagi merindukan Allah itu nikmat sholatnya luar biasa. Apalagi saat di sana ya udah nggak bisa diceritakan. Jadi niat yang kuat, nisob, perjuangkan dengan ikhtiar yang sudah biasa kita lakukan, tapi jangan gantungkan semua itu padanya. Jangan gantungkan semua rezeki kita kepada ikhtiar kita, atau pada akhirnya bukan ikhtiar kita yang memberangkatkan. Kemudian nasib, perjuangkan dengan doa, perjuangkan dengan apapun yang kira-kira menghadirkan ridhonya Allah. Minta doa orang tua, bersujud yang banyak, berdoa yang banyak, bersedekah yang banyak. Libatkanlah semua makhluk-makhluk Allah untuk mendorong kita untuk bisa merayu Allah. Nangislah kapanpun, bukan hanya dalam sujud. Nangislah saat di jalan, nangislah saat melihat pohon, nangislah saat melihat air, nangislah saat melihat langit, melihat apapun. Sehingga biarkan alam semesta juga ikut mendoakan. Sehingga kasarnya gini loh, ya Allah kasihan gitu, itu hambamu ingin berangkat, ya Allah mudahkan jalan. Semoga mereka juga mendoakan seperti itu. Itu teman-teman sharing saya di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan di kolom komentar, mudah-mudahan ada sesi berikutnya saya bercerita lagi tentang gimana kelanjutannya, gimana nasib saya di sana, gimana rasanya salat di Masjidil Haram. Cukup nggak bekal saya segitu, dan cerita-cerita luar biasa lainnya. Mudah-mudahan Allah ridha saya bercerita. Mohon doakan saya ya, bisa menjaga hati, semoga bermanfaat. Kemudian semoga teman-teman yang merindukan Baitullah bisa berangkat. Saya juga mudah-mudahan bisa segera berangkat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui dan bermaksud untuk jubriyah dan sebagainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.